Kejadian 1. Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berkata, "Jadilah terang," lalu ada terang. Allah senang melihat hal itu. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan dinamakannya terang itu siang dan gelap itu malam. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kemudian Allah berkata, "Jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu dari air yang ada di atasnya. Kubah itu dinamakannya langit. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke satu tempat, sehingga tanah akan kelihatan." Lalu hal itu terjadi. Allah menamakan tanah itu darat, dan kumpulan air itu dinamakannya laut, dan Allah senang melihat hal itu. Allah berkata lagi, "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian, dan jenis yang menghasilkan buah-buahan." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, dan Allah senang melihat hal itu. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama." Maka hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang, dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu dibuatnya juga bintang-bintang. Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Dan Allah senang melihat hal itu. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk laut, dan di udara berterbangan banyak burung-burung." Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut, dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung. Dan Allah senang melihat hal itu. Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air, supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat semuanya itu, dan Ia senang melihat hal itu. Kemudian Allah berkata, "Sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil." Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi, serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Untuk makananmu, kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi kepada segala burung dan binatang liar lainnya, kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya. Maka hal itu terjadi. Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu, dan Ia sangat senang. Malam lewat dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Kejadian 2.
Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu, dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu, Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi, karena Tuhan belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, dan ditempatkannya di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup, dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu, dan di luar Eden, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison, sungai itu mengalir mengelilingi tanah Hawila. Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh, serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon. Airnya mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Tuhan berkata kepada manusia itu, "Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga." Lalu Tuhan Allah berkata, "Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya." Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara. Semuanya dibawa Allah kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikannya kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapat namanya masing-masing. Demikianlah manusia itu memberi nama kepada semua binatang di darat dan di udara. Tetapi tidak satu pun di antaranya bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu, Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, "Ini dia, orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki." Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya. Lalu keduanya menjadi satu. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 3. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini?" "Kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini," jawab perempuan itu, "kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukannya, kami akan mati." Ular itu menjawab, "Itu tidak benar. Kalian tidak akan mati." Allah mengatakan itu karena Dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka, kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampak enak untuk dimakan. Dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu, ia memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Segera sesudah makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman, lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, "Di manakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar engkau di taman. Saya takut, jadi saya bersembunyi karena telanjang." "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Allah bertanya. "Apakah engkau makan buah yang kularang engkau makan itu?" Laki-laki itu menjawab, "Perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya telah memberi buah itu kepada saya, lalu saya memakannya." Tuhan Allah bertanya kepada perempuan itu, "Mengapa kau lakukan itu?" Jawabnya, "Saya ditipu ular, sehingga saya makan buah itu." Sesudah itu, Tuhan Allah berkata kepada ular itu, "Engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Dari segala binatang, hanya engkau saja yang harus menanggung kutukan ini. Mulai sekarang, engkau akan menjalar dengan perutmu dan makan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan itu akan saling membenci, keturunannya dan keturunanmu akan selalu bermusuhan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menggigit tumit mereka." Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, "Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap berahi kepada suamimu, namun engkau akan tunduk padanya." Lalu kata Tuhan kepada laki-laki itu, "Engkau mendengarkan kata-kata istrimu, lalu makan buah yang telah kularang engkau makan. Engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu, sampai engkau kembali kepada tanah, sebab dari tanahlah engkau dibentuk. Engkau dijadikan dari tanah dan akan kembali ke tanah." Adam menamakan istrinya Hawa karena perempuan itu menjadi ibu seluruh umat manusia. Maka Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah berkata, "Sekarang manusia telah menjadi seperti kita dan mempunyai pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi perlu dicegah dia makan buah pohon yang memberi hidup, supaya dia jangan hidup untuk selama-lamanya." Maka Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden dan menyuruhnya mengusahakan tanah yang menjadi asalnya itu. Kemudian
Di sebelah timur taman itu, di depan pintu masuk, Tuhan Allah menempatkan kerub-kerub dan sebilah pedang berapi yang berputar ke segala arah untuk menjaga jalan ke pohon yang memberi hidup itu. Dengan demikian, tak seorang pun dapat masuk dan mendekati pohon itu. Kejadian 4. Kain dan Habel. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan hamillah wanita itu. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, "Dengan pertolongan Tuhan aku telah mendapat seorang anak laki-laki." Maka dinamakannya anak itu Kain. Lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, namanya Habel. Habel menjadi gembala domba, tetapi Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mengambil sebagian dari panennya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di situ, Kain menyerang dan membunuh Habel adiknya. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tak tahu. Haruskah saya menjaga adik saya?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Engkau terkutuk, sehingga tak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu telah menyerap darah adikmu, seolah-olah dibukanya mulutnya untuk menerima darah adikmu itu ketika engkau membunuhnya. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat, saya tak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan bunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasan 7 orang termasuk pembunuhmu itu akan dibunuh juga." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia jangan membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah yang bernama Pengembaraan di sebelah timur Eden. Keturunan Kain. Kain dan istrinya mendapat anak laki-laki yang diberi nama Henokh. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamakannya kota itu menurut nama anaknya itu. Henokh ayah Irad, Irad ayah Mehuyael, Mehuyael ayah Metusael, dan Metusael adalah ayah Lamek. Lamek mempunyai 2 orang istri, Ada dan Zila. Ada melahirkan Yabal, dan keturunan Yabal itulah bangsa yang memelihara ternak dan tinggal dalam kemah. Adiknya bernama Yubal, dan keturunan Yubal adalah pemain musik kecapi dan seruling. Zila melahirkan Tubal Kain, dan keturunannya membuat segala macam perkakas dari tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal Kain bernama Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, "Ada dan Zila, dengarkan. Seorang pemuda kubunuh,
karena telah menghantam aku. Kalau 7 orang dibunuh untuk membalas pembunuhan Kain, maka 77 orang akan dibunuh kalau aku dibunuh. Set dan Enos. Adam dan istrinya mendapat seorang anak laki-laki lagi, kata Hawa. Allah telah memberi aku anak laki-laki sebagai ganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Sebab itu Hawa menamakan anak itu Set. Set mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Enos. Pada zaman itulah orang mulai menyebut nama Tuhan bila menyembah. Kejadian 5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu Allah menciptakan manusia, dijadikannya mereka seperti Allah sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, diberkatinya mereka dan dinamakannya mereka manusia. Ketika Adam berumur 130 tahun, ia mendapat anak laki-laki yang mirip dengan dirinya, lalu diberinya nama Set. Setelah itu Adam masih hidup 800 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 930 tahun. Pada waktu Set berumur 105 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Enos. Setelah itu Set masih hidup 807 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 912 tahun. Pada waktu Enos berumur 90 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Kenan. Setelah itu, Enos masih hidup 815 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 905 tahun. Pada waktu Kenan berumur 70 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Mahalaleel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 910 tahun. Pada waktu Mahalaleel berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Yared. Setelah itu Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 895 tahun. Pada waktu Yared berumur 162 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Henok. Setelah itu Yared masih hidup 800 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 962 tahun. Pada waktu Henok berumur 65 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Metusala. Setelah itu Henok hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Ia mendapat anak-anak lain dan mencapai umur 365 tahun. Karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Pada waktu Metusala berumur 187 tahun, ia mendapat anak laki-laki namanya Lamek. Setelah itu Metusala masih hidup 782 tahun lagi dan mendapat anak-anak lain. Ia meninggal pada usia 969 tahun. Pada waktu Lamek berumur 182 tahun, ia mendapat anak laki-laki. Lamek berkata,
Anak ini akan memberi keringanan pada waktu kita bekerja keras mengelola tanah yang dikutuk Tuhan. Karena itu Lamek menamakan anak itu Nuh. Setelah itu Lamek masih hidup 595 tahun lagi. Ia mendapat anak-anak lain dan meninggal pada usia 777 tahun. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia mendapat 3 anak laki-laki yaitu Sem, Yafet, dan Ham.